Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfizul Fikar. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan materi transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitor dan pembeli obligasi yang biasa disebut investor obligasi. Di sini ada 4 opsi perusahaan induk dalam obligasi. Yang pertama, perusahaan penerbit, perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit, perusahaan induk ataupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, perusahaan afiliasi, perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit, di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Dan selanjutnya ada obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa A adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh B, yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika A mempunyai modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, B mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Pada tanggal yang sama, A Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10%. B. Dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal keras kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 adalah sebagai berikut. Utang obligasi 10% sebesar 1.010.000, investasi dalam obligasi B 950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi adalah sebesar 60.000. Dan pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya, hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, B dan A akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya. Pelaporan beban bunga B sebesar 98.000 dan pendapatan bunga A sebesar 110.000. Perbedaan sebesar 12.000 diakui pada pembukuan terpisah B sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah B dan A. Di sini ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam keras kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan adalah pendapatan bunga sebesar 110.000, utang bunga 50.000, utang obligasi 10% 1.006.000 pada beban bunga 98.000, piutang bunga 50.000, investasi dalam obligasi B 970.000, investasi dalam A 48.000. Ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi.
Di sini ada contoh kertas kerja penjualan downstream. PT Andika merupakan anak perusahaan PT Indira yang sahamnya diakui 80%. Tidak ada selisih investasi dengan nilai buku pada tanggal akuisisi. Pada tanggal 1 Oktober 2005, PT Indira menerbit dan menjual obligasi 10 lembar seharga 100 juta 10 tahun dengan kurs 110. Tingkat bunga 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Oktober 2007, PT Andika membeli obligasi PT Indira sebanyak 4 lembar dengan total harga 492 juta. Pada tahun 2007, PT Andika mengumumkan laba sebesar 2,56 miliar yang mencerminkan 80% kekayaan anak. Tanggal 30 Desember, PT Andika mengumumkan dividen sebesar 300 juta. Kemudian kita masuk ke pembukuan PT Indira. Pencatatan PT Indira pada tahun 2007 sehubungan dengan hutang obligasi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 7, bunga semester 1, 6% dikali 1 miliar. Beban bunga pada kas sebesar 60 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 bulan 12, pencatatan bunga semester 2, yaitu beban bunga pada hutang bunga sebesar 60 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 bulan 12, amortisasi diskon. Tunalnya premi obligasi pada beban bunga sebesar 10 juta rupiah. Kemudian masuk ke beban bunga obligasi PT Indira pada tahun 2007. Dengan demikian adalah bunga yang harus dibayar 12% dikali 1 miliar, itu sebesar 120 juta rupiah. Amortisasi premi 100 juta per 10 tahun, yaitu 10 juta rupiah. Beban bunga tahun 2007 sebesar 1 juta 10 juta, Beban bunga tahun 2007 sebesar 110 juta. Sejak tanggal penerbit obligasi tanggal 1 Oktober 2005 hingga akhir tahun 2007, premi umur obligasi sudah 2 atau 3 bulan yakni 22.500.000, yaitu 2 tahun 3 bulan dikali 10 juta per tahun. Sebagai posisi hutang obligasi yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Nilai nominal 1 miliar, premi awal 100 juta, amortisasi 3 per 12 dikali 10 juta yaitu 22.500.000, ditotalkan jadi 77.500.000. Nilai buku per 1 Oktober 2007 yaitu sebesar 1.077.500.000. Kemudian pembukuan PT Andika. Pembelian obligasi PT Indira oleh PT Andika menyebabkan timbulnya akan investasi dalam obligasi pada neraca PT Andika pada tanggal 1 Oktober 2007. Selisih sebesar 92 juta harus diamortisasi selama sisa umur obligasi, yakni 8 tahun. PT Andika membeli obligasi 2 tahun dari tanggal penerbit. Dengan amortisasi ini mengurangi pendapatan bunga PT Andika setiap tahunnya sebesar 11.500.000 rupiah. Pendapatan bunga 1 tahun yang diperoleh PT Andika adalah penerimaan bunga 12% dikali 400 juta rupiah, yaitu 48 juta. Penyesuaian untuk menurunkan nilai investasi yaitu sebesar 11.500. Pendapatan bunga 1 tahun yaitu sebesar 36.500.000 rupiah. Kemudian PT Andika membeli obligasi PT Indira per tanggal 1 Oktober 2007, sehingga hak PT Andika atas pendapatan bunga tahun 2007 hanya 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober. Jadi, pendapatan bunga yang tercantum dalam laporan keuangan PT Andika tahun 2007 adalah 9.125.000 per 3 per 12 dikali 36.500.000.
Pencatatan PT Andika sehubungan dengan investasi dalam obligasi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 10, perolehan obligasi investasi dalam obligasi pada kas sebesar 492 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 bulan 12, pencatatan piutang bunga 3 bulan, piutang bunga 3/12 dikali 12% dikali 11 juta 500 juta, yaitu sebesar 12 juta rupiah pada pendapatan bunga sebesar 12 juta rupiah. Di tanggal yang sama, amortisasi nilai investasi 3 bulan, pendapatan bunga 3/12 dikali 11 juta 500 ribu rupiah sebesar 2.875.000 pada investasi dalam obligasi sebesar 2.875.000. Kemudian penyesuaian nilai investasi dalam obligasi 3/12 dikali 11.500.000 untuk periode tahun 2007 menyebabkan nilai investasi dalam obligasi yang dimiliki PT Andika turun, sehingga investasi dalam obligasi per 31 Desember 2007 menjadi investasi 1 Oktober sebesar 492 juta rupiah. Penyesuaian nilai investasi 3/12 dikali 3/12 dikali 11.500.000 yaitu 2.875.000 rupiah. Investasi dalam obligasi per 31 Desember 2007 sebesar 489.125.000 rupiah. Kesimpulannya, ketika salah satu cabang melakukan obligasi dari perusahaan lain dari luar kesatuan, obligasinya tidak akan terjadi secara baik jika dilihat dari sudut pandang gabungan kesatuan atau konsolidasi. Catatan-catatan pembelian perusahaan afiliasi dari investasi secara obligasi jika dimiliki oleh entitas yang terpisah. Penerbitan catatan perusahaan afiliasi dari obligasi jika obligasi tersebut dipegang oleh entitas terpisah. Pernyataan gabungan yang disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan operasi jika pembelian telah dilakukan dan membatalkan obligasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.